Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coba Haruka Said. Mubarak. Kaifa Mubarak. halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afil. Ya, alhamdulillah untuk anak-anak kelas 6B kabarnya semua baik semua. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan bertemu dalam mata pelajaran IPA ya. Nah, untuk mata pelajaran IPA untuk pertemuan kali ini karena minggu kemarin kita sudah ulangan, maka minggu sekarang kita baru masuk ke tema 3 ya. Untuk itu kalian perhatikan materi pada pertemuan kali ini karena kita akan masuk materi baru ya di tema 3. Tema 3 itu temanya tentang tokoh dan penemuan seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan dalam pertemuan kali ini kalian bisa belajar dan bisa memperhatikan dengan baik ya. Untuk itu ya. Jadi untuk anak-anak kelas 6B yang belum bergabung bisa tolong diinfokan ketua kelasnya. Sultan ya, ketua kelasnya Sultan ya. Tolong diinfokan Bukan ketua. Pak, Jemima Pak. Oh, Jemima. Jemima Pak. Jemima malah yang belum masuk ya. Jemima malah belum masuk. Nanti diganti saja ya. Ketua kelasnya Malik nanti ya. Kalau nggak Panesia nih yang rajin. Malik aja, Malik. Ya. Saya wakil Pak. Oh, wakil Vanessa ya. Tolong Vanessa deh wakilnya Siapa Vanessa aja, menginfokan. Vanessa. Ya, untuk menginfokan sambil menginfokan aja ya. Baik, Ya, Pak. anak-anak kelas 6B, silakan kalian buka ya. Bisa kamu buka juga untuk MBP-nya ya Berapa, di Pak? halaman MBP 3 di halaman 27 ya. Nanti akan Bapak tampilkan juga materi kita ya, materi kita di layar kalian karena materi nanti akan Bapak tampilkan di layar kalian. Nah, anak-anak kelas 6B sebelumnya akan belajar Bapak listrik ya, ya, akan Bapak informasikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Materi kita kali ini yaitu materi di tema 3. Jadi untuk materi tema 3 akan Bapak cakup semuanya dalam satu PowerPoint yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti akan kita pelajari dari materi subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 langsung pada pertemuan hari ini ya, seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan dengan baik ya, jangan sampai nanti kamu tidak memperhatikan seperti itu. Dan silakan sekarang kamu lihat di layar kalian apakah sudah muncul atau belum materi yang akan kita pelajari. Kalau Masih kalau belum, sudah, Pak. bilang sudah Sebelum. ya. Sudah. Kalau belum, Sudah. bilang belum. Sudah, Pak. Sudah apa belum nih? Baru muter ya? Stabil. Masih. Iya, masih start ya. Mudah-mudahan. Udah. Baik, kita sambil menunggu ya. Sudah ya, sambil menunggu silakan lihat. Saya masih hitam, Pak. Iya, sama belum ya, karena masih loading. Sabar ya. Harap bersabar, ini ujian. Suara Bapak terdengar ya? Terdengar, Pak. Yang kedengaran. Tunggu, kita sambil menunggu masih loading untuk screen-nya. Nah, sudah muncul ya? Udah. Ya, Pak, udah muncul. Oke, baik ya. Muncul, bisa kamu perhatikan di layar kamu. Ya, Pak. Tunggu, masih loading di Bapaknya. Nah, sebelum kita mulai pada materi kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, siswa-siswi kelas 6C, kita sekarang sudah masuk kepada materi IPA ya, di tema 3 tentang komponen dan rangkaian listrik. Ya, nanti akan kita belajar apa itu komponen dalam sebuah rangkaian dan apa itu rangkaiannya ya dari listrik ya. Jadi materi kita tentang seputar listrik. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, untuk sambil Bapak menyampaikan, kamu boleh nanti mencatat atau boleh memfoto ya. Tapi materi ini nanti akan Bapak kirimkan ke grup ya, ke grup kalian. Kirimnya, Pak. Nah, nanti materinya akan Bapak kirimkan ke grup. Jadi tenang aja. Tapi kalau misalkan kamu mau mencatat, silakan dicatat, tidak apa-apa ya. Berikut nanti mudah-mudahan video. Bapak, saya rekam suara aja ya, Pak. Ya, rekam suara boleh. Nanti juga videonya akan Bapak kirimkan. Bisa ya? Oke, Pak.
Oke, Pak. Kita akan lanjut. Sebelum kita masuk kepada materi, kalian harus mengetahui juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen pada listrik ya. Jadi nanti kamu mengetahui ya apa saja komponen-komponen pada listrik tersebut. Lalu yang kedua adalah siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Nah, nanti kamu juga mengetahui jenis-jenis dari rangkaian listrik dan bisa membedakan dari rangkaian listrik tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke besaran listrik terlebih dahulu ya. Kamu harus tahu besaran listrik itu ada apa saja ya sebelum nanti kita masuk kepada materi. Nah, yang pertama, besaran listrik itu adalah tegangan listrik. Nah, apa itu tegangan listrik? Nah, tegangan listrik itu disebut dengan volt ya atau simbolnya V besar. Selanjutnya, yang kedua adalah arus listrik atau yang disebut dengan ampere ya. Simbolnya adalah A besar. Itu adalah besaran listrik. Lalu juga dari besaran listrik yang ketiga ada hambatan ya. Hambatan atau yang disebut dengan OHM, ohm. Nah, simbolnya seperti tapal kuda ya, yang kaki besi kaki kuda itu ya, seperti itu. Lalu yang keempat daya listrik ya, daya listrik atau yang disebut biasanya dengan watt ya. Watt atau simbolnya W besar. Selanjutnya yang terakhir ada energi listrik. Ya, energi listrik atau yang disebut dengan joule ya atau simbolnya J besar. Nah, ini adalah besaran-besaran pada listrik yang harus kamu ketahui juga ya sebelum kita masuk kepada materi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi ya, rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik ya. Jadi, susunan itu akan menghasilkan arus listrik ya. Nah, apa itu arus listrik? Nah, arus listrik itu adalah elektromagnetik yang dapat merambat meski tanpa perantara. Nah, jadi arus listrik ini yang akan menghubungkan nanti kepada benda-benda elektronik yang berada misalkan di rumah kamu ya, seperti itu. Kan kalau misalkan benda elektronik itu ada apa saja? Coba ada yang tahu benda elektronik itu ada apa saja? Elektronik, TV ya. TV. Itu adalah Setrika. nah itu adalah arus listrik ya. Jadi arus listrik juga kan biasanya ada yang namanya kutub positif dan kutub negatif ya. Nah, nanti kan kalau kutub positif itu kan tegangannya biasanya tinggi dan kutub negatif itu tegangannya lebih rendah ya. Nah, arus listrik itu berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat sutet. Nah, sutet itu kepanjangan dari saluran udara tegangan tinggi, kemudian disalurkan ke gardu listrik, lalu disalurkan dari gardu listrik itu ke rumah kita ya. Lalu di rumah kita nanti akan disalurkan kepada alat elektronik ya, alat elektronik yang ada di rumah, misalkan kipas angin dan sebagainya. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik ya. Jadi alat elektronik itu memanfaatkan arus listrik ya atau energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik atau arus listrik, maka alat elektronik itu tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan seperti itu ya. Nah, kita akan mengetahui juga apa saja sih contoh-contoh alat elektronik. Coba sebutkan tadi. Tadi kan sudah disebutkan tuh kipas angin, terus apa lagi? TV. Ya. Dispenser. Ada kulkas. Lalu juga kipas angin, TV, ada senter, ya. TV center. Ada blender dan masih banyak lainnya ya. Kalau Bapak masukkan di sini nggak muat nanti ya. Jadi banyak ya pokoknya yang menggunakan energi listrik intinya seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh alat elektronik. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh alat-alat listrik yang ada di rumah. Nah, alat-alat listrik. Alatnya ya, alat listrik itu ada apa saja? Ada yang tahu? Apa? Kompor listrik. Kompor listrik, alat itu kan Kontak, Stop kontak. kabel, terus apa lagi? Kabel. Stop Stop kontak, lalu apa lagi? Baterai. Ya. Apalagi? Saklar. Saklar. Ya, itu adalah alat-alat listrik yang ada di rumah ya, steker, betul ya. Yang tadi adalah yang pertama yang disebutkan tadi adalah saklar. Saklar ini kan biasanya untuk memutus aliran listrik ya atau menghidupkan dan mematikan listrik ya, seperti itu atau lampu ya.
Lalu juga ada tadi yang disebutkan baterai ya, sebagai alat listrik yang ada di rumah juga. Lalu ada kabel. Lalu juga ada steker. Steker itu colokannya ya, ujung colokan yang akan dihubungkan ke Iya, stop Pak. kontak ya. Nah, ini adalah stop Ya. stop kontak. kontak. Nah, ini adalah alat-alat listrik ya yang biasa ada di rumah kalian. Seperti itu yang biasa kamu gunakan ya. Stop kontak biasanya kan untuk ngecas dan sebagainya. Dan menghubungkan untuk alat-alat elektronik yang ada di rumah. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian disebut yang namanya komponen listrik. Nah, materi kita kan kali ini adalah komponen ya. Jadi komponen listrik itu adalah alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian. Ingat ya, Ya. komponen itu berarti alat-alatnya ya, alat-alat. Nah, apa saja sih alat-alat komponen pada listrik? Nah, coba kamu lihat dari gambar. Coba alatnya apa saja yang ada di gambar itu? Yang pertama ada apa itu? Baterai. Baterai. Kabel. Saklar. Lampu. Ada Lampu. kabel ya. Kabel. Jadi Kabel. termasuk dari komponen ya, Naya. Kan ini Ya. gambar ini kan terbentuk sebuah rangkaian. Nah, rangkaian itu terdiri dari komponen-komponen. Nah, komponennya apa saja? Ada saklar, ada baterai, ada kabel, ada lampu ya. Paham jadinya ya komponen-komponen ya. Komponen itu apa? Jadi alatnya ya, alat yang menyusun rangkaian. Paham? Sampai sini paham? Komponen. Paham. Coba Bapak tanya, Sultan, komponen itu apa? Hah? Hah? Apa itu komponen, Sultan? Ya. Komponen itu apa, Sultan? Apa itu komponen? Ini kamu Komponen tinggal baca. adalah Ada. Oh ya di sini. Iya. Listrik Di layar, di layarnya dibaca. alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian yang disebut komponen Nah, listrik. harusnya tidak mesti. Maaf Pak, saya soalnya lagi fokus foto Pak. Foto, bukannya perhatikan. Nanti selfie-selfie-nya nanti ya. Dah ya. Bukan Pak, foto ininya. Ini udah, oke nggak apa-apa. Oke ya, jadi komponen itu adalah alat-alatnya yang menyusun ya. Nah, tadi kan yang disebutkan alat-alatnya yang pertama ada saklar ya. Nah, saklar itu adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik ya pada sebuah rangkaian. Nah, ini ada sebuah rangkaian, ketika saklarnya dinyalakan ya, maka arus listriknya itu akan ada menghubungkan ke lampu itu. Kalau misalkan saklarnya dimatikan, maka arus listriknya tidak terhubung dengan lampu ya. Itu adalah saklar. Nah, komponen yang kedua adalah baterai. Nah, baterai sebagai sumber listriknya ya, dalam rangkaian yang ada di gambar ini, dalam rangkaian sederhana ya. Jadi kalau misalkan tidak ada baterai, maka lampu itu menyala atau tidak? Tidak, karena tidak ada sumber listriknya ya, tidak ada baterai seperti itu. Lalu Tapi bisa pakai kabel Pak, habis itu nanti disambungin ke saklar. iya, tapi kan harus ada sumber listriknya. Kalau di rumah kan sumber listriknya kan dari apa tuh? Dari sutet kan yang tadi itu. Kalau dalam sebuah rangkaian kan sumber listriknya adalah baterai. Nah, yang ketiga adalah dari komponen listrik ini adalah kabel ya. Nah, kabel ini adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik ya, dari sumber listrik ke alat elektronik. Nah, lampu itu kan alat elektronik ya, Nah ya. Jadi, kabel ini yang menghubungkan ya arus listrik dari sumber energi baterai menuju ke lampu seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada kabel, walaupun ada baterai, dia lampunya tidak akan menyala seperti itu ya. Jadi si kabel ini yang menghubungkan atau yang menyalurkan arus listrik seperti itu. Yang selanjutnya selain kabel ada apa di sini? Saklar udah, baterai sudah, kabel sudah ya. Yang terakhir itu ada Lampu. Lampunya ya. Nah, Lampu. lampu ini adalah benda elektronik ya, yang menerima arus dari sumber listrik. Jadi ketika lampu ini menerima arus listrik, maka lampu itu akan menyala. Baik, paham sampai sini komponen? Komponen kita lihat ya, komponen itu alatnya ya, alat-alatnya ya, ada saklar, ada baterai, ada kabel, ada lampu ya. Kalau misalkan komponen pada rangkaian listrik, ini kan contohnya di rangkaian listrik ya.
Nah, jadi ada saklar, ada baterai, ada kabel, lampu, dan ini adalah komponen listrik. Sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ya. Paham. Ini materi kita yang pertama. Komponen listrik itu adalah materi yang ada di subtema 1 ya. Jadi materi subtema 1 kamu sudah paham. Selanjutnya, rangkaian listrik itu dapat berfungsi jika listrik ya dapat mengalir dari rangkaian tersebut ya. Jadi rangkaian ini akan berfungsi dengan baik jika adanya arus listrik ya yang mengalir. Selanjutnya setelah kita belajar tentang rangkaian, sekarang kita masuk kepada subtema 2 tentang jenis rangkaian listrik ya. Ingat, jenis rangkaian listrik. Nah, jenis rangkaian listrik ini berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Jadi dari sebuah rangkaian listrik, kalau misalkan listrik itu mengalir atau listrik itu tidak mengalir, itu dibedakan menjadi 2 jenis rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik terbuka. Nah, sebelum Bapak tampilkan untuk cirinya, coba kamu amati dari gambar tersebut. Ini ada rangkaian listrik terbuka. Anggap yang ke atas itu adalah, tunggu Bapak coret. Yang ke atas itu adalah saklar. Saklarnya ini menyambung atau ke atas, atau dia tidak terhubung. Kenapa bisa tidak terhubung, Pak? Tidak terhubung ya. Jadi saklarnya tidak terhubung. Pertanyaannya adalah apakah lampu ini dapat menyala atau tidak jika rangkaian listrik ini terbuka? Ya. Hah? Tidak. Nyala atau Nggak tidak? bisa. Nggak bisa. Ya, Karena pastinya tidak nyambung ke baterai. ya, Karena pastinya tidak ya, nyambung baterai. pastinya tidak menyala ya. Rangkaian listrik ini tidak berfungsi. Iya. Nah, lampunya tidak menyala. Kenapa lampu itu tidak menyala? Ada yang bisa menjawab? Karena kabelnya tidak nyambung ke baterai. Ya, Kabelnya tidak kan? nyambung. Kan baterainya ada di sini. Habis itu kabel ini di Ada atas. stop kontak ya. Ini stop kontaknya nih. Ya. Ini Iya. stop kontak nih. Stop Iya. kontaknya ini ke atas dia. Tidak terhubung atau terbuka namanya Harusnya ya. ke bawah. Ya, Bukan stop ke bawah. rangkaian listrik terbuka. Jadi stop kontaknya ke atas nih, terbuka ya. Nah, pastinya ketika stop kontaknya terbuka, maka lampunya itu tidak menyala ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak adanya arus listrik ya ketika rangkaian listriknya ini terbuka. Lalu yang kedua, lampunya mati. Mati. Tidak ada arus listrik. Karena tidak tersambung. Yang kesimpulan yang ketiga adalah saklarnya terbuka. Terbuka. Tadi yang Bapak coret ya, dia ke atas. Nah, itu adalah rangkaian listrik terbuka. Paham sampai sini? Rangkaian listrik terbuka. Jadi rangkaian listrik yang pertama yaitu rangkaian listrik terbuka ya. Paham ya? Kalau misalkan listriknya terbuka ya, maka tidak ada arus listrik. Lalu yang kedua, ini ada rangkaian listrik tertutup. Coba kamu amati pada gambar. Apa yang terjadi jika rangkaian listrik tertutup? Menyala. Ya, lampunya menyala. Karena ini tersambung saklarnya. Tersambung. Jadi lampunya menyala. Ya, saklarnya tertutup namanya ya. Kan ini kan tertutup, saklarnya tertutup. Jadi lampunya nyala. Itu udah pinter ya. Kesimpulannya berarti adalah ada arus listrik. Lampunya menyala. Saklarnya tertutup. Saklarnya tertutup. Ya. Tertutup. Bisa membedakannya nak? Bisa. Dari gambar yang kamu amati, pastinya kamu bisa membedakan ya dari soal tersebut atau dari gambar tersebut. Intinya adalah yang harus kamu ingat adalah ketika saklarnya terbuka, maka lampunya tidak menyala atau tidak ada arus listrik. Ya, kalau misalkan saklarnya tertutup, maka lampunya menyala. Jadi kalau misalkan lampunya menyala berarti saklarnya tertutup. Nah, berarti adanya arus listrik ya. Itu yang harus kamu pahami ya. Jangan nanti kamu sampai ketuker ya. Kalau misalkan saklarnya terbuka, maka lampunya menyala ya. Kalau misalkan saklarnya tertutup, maka lampunya mati. Salah ya kalau begitu.
Ya, paham ya? Kamu harus Terbalik. bedakan ya, terbalik ya. Oke, ini adalah jenis rangkaian listrik, materi yang kedua ya pada subtema 2. Paham? Sampai sini paham? Wah, hebat nih 6B ya. Paham. 6A, 6B, 6A, 6D, 6C juga sudah paham semua nih. Tinggal terakhir nih 6C, 6B. Baik, ini 6B, ada Pak. ya 6B. Baik ya, ini adalah jenis rangkaian listrik ya. Ingat, jenis rangkaian listrik Bapak ulang ya. Jenis rangkaian listrik dibedakan menjadi berapa, Nak? 2. Yang pertama, Rangkaian listrik terbuka dan Rangkaian rangkaian terbuka dan listrik rangkaian listrik Listrik Oke ya. tertutup. Itu harus bedakan ya. Kalau misalkan Ya. rangkaian listrik terbuka, apa yang terjadi? Tidak tersambung, lampu tidak hidup karena ini saklarnya tidak dengan baterai. Apa yang terjadi pada rangkaian listrik tertutup? Ada arus listrik. Ada menyala Harus dan listrik, lampunya menyala, saklarnya tertutup. Saklarnya Baik ya, tertutup. paham berarti ya sampai sini ya. Kalau paham, Ya. kita akan lanjut kepada kesimpulannya ya. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik dalam rangkaiannya. Itu ya. Jadi pasti kalau misalkan lampunya menyala atau atau alat elektroniknya itu menyala, pastinya adanya arus listrik seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Ini materi kepada subtema 3 ya. Nah, rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Kamu harus tahu rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah rangkaian seri, yang kedua itu ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Jadi rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 3, Bapak ulang. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Baik anak-anak kelas 6B, kita akan masuk kepada rangkaian seri yang pertama ya. Kamu perhatikan dengan baik materi kita selanjutnya. Rangkaian seri akan Bapak tampilkan sebuah gambar. Coba kamu amati dari gambar yang ditampilkan ini. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Coba. Sambung semua, Pak. Itunya mati, off. Off ya, ada baterai, Off. ada kabel ya, ada Off, mati. Kalau di on baru hidup. bunyi. On hidup. Baik ya. Perhatikan, nanti akan Bapak tampilkan ciri-ciri dari rangkaian seri tersebut. Nanti Bapak tanya ya, misalkan Bapak tanya, ini ada 3 lampu, lampu 1, lampu 2, lampu 3 ya. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3 ini dia ini disusun secara sejajar ya, sama, rata ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan lampu 1 mati, apakah lampu 2 dan lampu 3 ikut mati atau tetap menyala? Tetap menyala. Menyala semua. Tetap nyala. Semua. Bapak ulang, misalkan ini lampu semua nyala nih. Ya, lampu semua nyala nih. Iya. Ya. Kalau misalkan lampu 1 itu mati, apakah lampu 2 dan lampu 3 ikut mati atau tetap menyala? Tetap menyala. Hah? Tetap menyala. Tetap menyala. Atau mati ikut mati? Ikut mati loh. Ikut mati. Ikut mati. Ikut mati. Karena satu doang Soalnya kan itu kesambung. Iya, betul ya. Jadi kamu bisa melihat. Jadi semuanya nih. ya ikut. Nah, harus kamu bisa melihat nih dari gambar ya sebenarnya ya. Ini kan saklarnya 1, kalau saklarnya on berarti kan semua nyala nih. Kalau 1 mati ya berarti semua ikut mati seperti Semuanya itu. mati. Karena Semuanya kenapa mati. semua ikut mati? Karena yang pertama, lihat ciri-cirinya. Yang pertama, Berderet. disusun lampu ini Disusun disusun secara berderet. Jadi dalam Maksud satu berderet kabel, apa, Pak? ini satu kabel dia Sejajar. Oh, sejajar. Nah, Berderet sih lalu tahu soalnya. kabelnya tidak bercabang. Jadi kabelnya dia satu nih, tidak bercabang-cabang ya. Dalam satu lampu, Iya. dalam lampu ini dia kabelnya hanya satu berderet ya. Satu doang. Lalu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Komponen itu apa? Komponen itu kan alat-alatnya ya. Berarti komponen itu di sini adalah lampu. Ya, jadi arus listriknya pada lampu ini sama ya.
Selanjutnya hambatannya lebih besar, lalu mengurangi biaya pemakaian kabel. Jadi kabelnya kan hanya panjang, jadi tidak perlu banyak kabel. Jadi kalau misalkan disusun secara seri ini mengurangi biaya pemakaian kabel. Lalu yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil ya. Jadi makin kecil nih, jadi tidak terlalu besar. Nah, ini adalah ciri dari rangkaian seri ya. Gitu ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan lampu 1 mati, maka lampu 2, lampu 3 ikut mati. Mati. Ya, coba tampilkan. Jika ada lampu A, lampu B, dan lampu C, ya jika lampu C mati, maka lampu B dan lampu C juga ikut mati ya. Karena dia ini disusun secara sejajar dan berderet. Ya, seperti itu. Jadi ikut semuanya. Paham sampai sini, nah? Rangkaian lampunya itu disusun secara sejajar seperti itu. Kalau yang satu mati, maka yang lainnya juga ikut mati ya, karena dia arusnya sama seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham, itu adalah rangkaian yang pertama. Sekarang rangkaian yang kedua, contohnya ya. Ini contohnya dari rangkaian seri. Coba ada yang tahu contoh dari rangkaian seri itu lampu apa? Lampu seri sehari-hari yang sering kamu lihat. Bola. Hah? Nah, Bolam. lampu hias. Bolam. Bolam. Kalau bohlam kan Lampu Mandi. itu bukannya lampu yang sering ada di kafe-kafe gitu ya, Ini Pak? kan dia disusun yang namanya secara seri ya. Seri. Dari Jadi panjang satu kabel, jadi lampunya lampu banyak. hias. Ya, lampu hias disebut. Nanti kalau misalkan satu lampu mati, nanti dia akan mati semua. Dan Terus juga semuanya mati. Iya, lalu juga ada senter ya. Lalu juga ada lampu yang kelap-kelip nih, yang kamu mungkin pernah lihat lampunya ya. Oh iya, iya Pak. Iya. Ya, lampu ini Oh, banyak. Natal itu. Ya, tapi Mandi. ini adalah contoh lampu yang disusun secara seri ya untuk mengalirkan arus listriknya. Baik, sekarang kita masuk yang kedua kepada rangkaian paralel. Paralel ya, tapi paralel. Farel. Ya, itu ada gambar. Coba kamu lihat gambarnya berbeda atau sama gambarnya dengan rangkaian seri yang tadi. Beda. 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 Ada di gambar ini. Di sini ada 3 lampu. Ya, lampu. Ini bedanya karena ya. ini kabelnya itu ada satu. Kabelnya bercabang. Kabelnya bercabang. Habis itu on off-nya satu-satu. Terus on off-nya ada 3. On off-nya Tiga untuk setiap lampu. Oke. Apalagi Jadinya beda gitu. Nah, berarti kalau misalkan kamu udah tahu nih ciri-cirinya ya, tadi kan kabelnya bercabang, lalu saklarnya masing-masing ada. Nah, pertanyaannya adalah jika lampu itu kan ada 3 lampu ya, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Jika lampu 1 dimati, misalkan semua nyala nih. Jika lampu 1 dimatikan, maka apakah lampu 2 dan lampu 3 ikut mati atau tidak? Tidak, karena nanti lampu satu itu sendiri nggak nyambung ke lampu 2 sama lampu 3. Nah, saklarnya berbeda-beda dan kabelnya juga bercabang ya. Jadi dia tidak mengikuti lampu yang satu ya. Kalau lampu 1 mati, lampu 2, lampu 3 tetap menyala ya. Jadi tergantung dari Tergantung kita hidupin saklar yang mana. Betul, pinter ya. Nah, ya ciri-cirinya di sini disusun secara bertingkat atau bersusun ya. Ini bersusun nih ya. 1, 2, 3 dia bersusun atau bertingkat ya komponennya ini. Lalu arus yang mengalir itu berbeda-beda ya. Jadi antara arus lampu 1, lampu 2, lampu 3 masing-masing mempunyai arus sendiri-sendiri. Lalu juga kabelnya itu bercabang. Lalu hambatannya kecil, kabel yang dibutuhkan juga lebih banyak karena satu lampu 1 kabel ya. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Ingat ya. Berarti kalau misalkan rangkaian paralel dia disusunnya berderet nih lampunya ya. Jadi tidak sejajar seperti tadi dengan rangkaian seri. Sampai sini paham, Nak? Paham. Bisa membedakan ya antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Coba sekarang Bapak mau tanya nih. Coba Panesia deh. Apa bedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel, Panesia? Rangkaian seri kabelnya tidak bercabang. Kalau rangkaian
rangkaian paralel kabelnya bercabang. Cabang, ya bagus, tidak apa-apa ya. Itu perbedaannya bisa seperti itu. Lalu juga arus listriknya juga berbeda-beda ya. Bercabang. Oke, On-off-nya itu juga adalah beda-beda. rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sampai sini paham ya? Kamu bisa membedakan ya antara paralel dengan seri ya. Ya, Nah, Pak. kalau kamu sudah bisa membedakan, kita masuk kepada rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran berarti kan tinggal penggabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel ya. Iya. Campuran nanti dulu, kita masuk dulu kepada contohnya ya. Apa sih contohnya dari rangkaian paralel ini? Ada yang tahu? Contoh dari kehidupan sehari-hari? Contoh lampu paralel yang disusun paralel? Di rumah. Lampu di rumah. Lampu apa ya? Betul, lampu di Lampu rumah. rumah. Lampu di rumah Lampu kan disusun Lampu secara rumah apa? paralel. Lampu di Iya, rumah. lampu di rumah antara Lampu rumah di ruang tamu. Ya, lampu rumah. Lampu rumah, Pak. Iya, betul ya. Antara ruang tamu dengan ruang Lampu kamar. mandi Lampu atau kamar kamar. tidur itu berbeda. Dia disusun secara Lampu. paralel. Kalau misalkan lampu ruang tamu kita nyalakan, terus lampu kamar kita matikan bisa ya seperti itu. Jadi dia itu kan karena disusun secara paralel ya. Nah, selain lampu biasa. rumah juga lampu lalu lintas ya. Hah? Lampu lalu lintas. Lampu Oh. pada rumah Lampu lalu kalian lintas. seperti itu. Ini adalah contoh lampu yang disusun secara paralel. Tapi Pak di rumah saya ada yang lampu seri Pak. Iya, kan tergantung kebutuhan masing-masing di rumah ya. Ada yang disusun secara Iya. paralel, ada yang disusun secara seri ya, seperti itu. Masa kalau misalkan kamar antara kamar tidur dengan kamar ruang tamu kita susun secara seri gitu kan. Kalau misalkan ruang tamunya kita matikan terus kan kamar tidurnya ikut mati juga. Pastinya kan disusun secara paralel kan sesuai kebutuhan ya. Seperti itu. Sampai sini paham ya untuk perbedaan dari lampu paralel atau seri dan paralel. Baik, kalau paham kita lanjut kepada rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini berarti campuran antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kamu sudah mengetahui atau membedakan ciri-ciri dari masing-masing rangkaian tersebut? Kamu sudah pasti otomatis langsung tahu dari rangkaian campuran tersebut. Nah, di sini ada gambar, Bapak akan tampilkan gambar. Ada lampu A, lampu B, lampu C, lampu D ya. Sekarang Bapak tanya dulu nih sebelum nanti kita masuk kepada cirinya. Lampu A dan lampu B, dia itu disusun secara apa? Bapak, kok ini nggak ada baterainya Pak? Iya, baterai ya. Sesuai. Ini kan kita Secara rangkaiannya, sejajar. kita belajar rangkaiannya ya. Sejajar, sejajar. Sejajar, Pak. Sejajar. Termasuk rangkaian Sejajar. apa? Pertanyaannya dia termasuk lampu A. Seri. Seri. Seri itu seri. Lalu lampu B dengan lampu C. Rangkaian lampu apa? Lampu B sama C itu apa? Apa namanya tadi? Paralel. Lalu lampu A dan lampu C. A sama C. A sama C. Paralel. Paralel. Nah, kamu bisa membedakan. Lalu lampu D dengan lampu C. Lampu D Paralel. C. Paralel. Oke, baik. Paralel. Berarti kamu sudah bisa tuh membedakannya rangkaian campuran ya. Jadi yang mana kalau campuran Pokoknya seri yang di kotak ini doang. ya lampu AB. Pokoknya kalau seri itu sejajar gitu kan dalam satu kabel. Kalau Iya. campuran kan dia bercabang, kabelnya kan pasti bercabang gitu ya. Nah, kalau untuk ciri dari rangkaian campuran dia sama cirinya karena kan dia gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel dan dia memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Jadi kamu tinggal membedakan saja. Kalau misalkan ada gambar rangkaian seperti ini adalah gambar rangkaian campuran. Jadi kalau misalkan kamu disuruh membedakan dalam satu gambar rangkaian campuran, mana misalkan rangkaian seri dan mana rangkaian paralel, kamu harus tahu membedakannya ya. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya. Dilihat yang pertama, lampu A dengan lampu B itu tadi sudah kamu jawab juga dipasang secara seri ya. Lalu lampu A dengan lampu C ya, A dengan C disusun secara paralel. Lampu B dengan lampu C, lampu B dengan C disusun secara paralel juga. Lalu lampu D dengan lampu A, B, C dipasang secara Seri. 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 Nah,
Paham nggak maksudnya seri? Lampu D dengan lampu A, B, C itu disusun secara seri. Paham nggak maksudnya? Paham. Lampu apa? Lampu D dengan lampu A, B, Lampu C. D. Dia itu disusun secara seri. Kenapa? Seri. Oh. D, A, B, C. Dia disusun secara seri. Kenapa seri? Hah? Warna campuran. Warna Maksudnya? Hah? Kan lampu A, B, C, anggap lampu A, B, C, dia itu menjadi satu komponen, satu lampu. Jadi dia itu disusun secara apa namanya? Sejajar dengan lampu D ya. Jadi anggap lampu A, B, C dia satu arus ya. Satu arus. Nah, disusun dengan lampu D seperti itu ya. Ini kok lanjut aja. Kita dulu tunggu. Ya. Itu adalah rangkaian campuran. Lalu juga nah pertanyaannya sekarang, jika lampu D mati ya. Jika lampu D mati, maka lampu lain juga akan ikut mati. Kenapa? mati. Kenapa, ada yang tahu? Jika lampu D mati, maka lampu A, B, C itu mati. Kenapa? Karena itu rangkaian seri. Karena itu Rangkaian apa? Rangkaian seri ya. seri. Seperti itu. Lalu jika lampu A mati, maka lampu B mati ya, tapi lampu C dengan lampu D itu Tetap menyala. Nah, jika lampu C mati, maka lampu A, B, dan C itu tetap menyala. Apa? Itu yang lampu C itu di luar ini kabel yang A sama B itu atau nyambung, Pak? Nyambung, dia akan satu rangkaian ini, satu arus dia. Oh, ini satu rangkaian. Iya. Kok bisa dibilang Apa? paralel? Paralel Nggak mana? sejajar. Yang paralel ini, yang Oh. lampu C dengan lampu A, B, C itu dia kan disusun secara paralel. Kenapa paralel? Karena dia Kalau A bercabang sama nih. B kan sejajar ya, Pak? tidak Sejajar. Nah, kalau A sama Karena B, sejajar. dia kan sejajar kabelnya. Nah, kalau misalkan Iya. D dengan A, B, C, dia itu disebut seri. Kenapa seri? Karena dia ada satu rangkaian nih. Ya, dari sini panjang rangkaian ini. Ini rangkaiannya dari sini ke sini ya. Dia satu rangkaian karena lampu A, B, C itu Iya. dalam satu arus ya. Jadi dia jadi satu arus. Nah, kalau misalkan kita hubungkan antara D dengan A, B, C, maka dia adalah rangkaian seri. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Ya. Gimana? Yang penting intinya dari materi ini kamu bisa membedakan ya. Mana rangkaian seri, mana rangkaian campur, mana rangkaian paralel, dan mana rangkaian campuran. Kalau campuran itu rangkaiannya kan tergabung antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Lalu kamu bisa membedakan cirinya ya. Kalau misalkan dari komponen itu, misalkan kan biasanya contohnya ada 3 lampu ya, kamu harus bisa membedakan jika lampu 1, lampu 2, lampu 3 menyala semua, terus nanti akan ada apa yang terjadi. Nah, itu adalah intinya itu ya, kamu harus tahu. Paham sampai sini ya? Paham. Karena ada latihan soal. Tunggu sebentar, tadi sudah muncul tapi dia lagi sibuk. Nah, ini ya latihan soal. Kita lihat dari keterangan yang pertama ya. Keterangan pertama itu kan coba Bapak minta tolong Vanessa baca. Nabila, Oktalisa Nabila. Coba. Baca. Nih yang ini baca nih, yang Bapak lingkarin nih. Oke, Pak. S1 tertutup, S2 dan S3 terbuka, maka L1 menyala sedangkan L2, L3 dan L4 padam. Oke, makasih Nabila. Sebelum dibahas, Ya, kita Pak. harus tahu dulu S1 itu apa. S1 itu adalah saklar 1, S2 saklar 2, S3 saklar 3 ya. L1 itu lampu 1, L2 lampu 2, L3 dan L4 lampu 4. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, Bapak mau tanya dulu ya. Saklar 1 dengan lampu 1 dia tersusun secara apa? Oh, maaf. Lampu 1 dengan lampu 2 dia tersusun secara apa? Paralel. Lampu 3 dan lampu 4 dia tersusun secara apa?
Seri. Soalnya dia sejajar. Karena sejajar. Dan ini saklarnya bercabang ya. Lampu 1, lampu 2 bercabang, lampu 3, lampu 4 lampu Saklar 3 sini ya? Oh, ya. sejajar. sejajar ya. Ingat, yang Sejajar. garis biru ini dia berarti paralel. Yang garis merah ini berarti seri ya. Seri. Nah, jadi juga antara saklar 1 dengan lampu 1 ya ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Tadi yang sudah dibacakan Nabila. Jika saklar 1, mana saklar 1 nih? Saklar 1 ya. Saklar 1 di Saklar 1 pertama. tertutup, berarti tertutup nih ya. Kalau misalkan tertutup berarti dia tadi apa? Yang berdasarkan jenisnya. Nyala. Nyala ya. Hah? Iya. Apa pertanyaannya, Pak? Iya, di sini kan S1 tertutup. Berarti kalau misalkan S1 saklarnya itu ada arusnya atau tidak ada arusnya? Pertanyaannya. Ada kan? Karena tertutup ya. Lalu Iya. saklar 2 dan saklar 3 terbuka. Nah, Bapak ini tertutup, lalu ini terbuka ya. Saklar 2 dan saklar 3 terbuka. Maka pertanyaannya apa yang terjadi pada lampu ya? Kalau misalkan saklar 1 terbuka, maka lampu satunya nyala atau mati? Mohon maaf. Kalau misalkan saklar Kan 1 ini saklar 1 kan mati, Pak. Lampu 1 juga ikutan mati. dengar ya. Berarti lampu 2 sama Tunggu, lampu 3 sama lampu 4 bukan mati, itu tertutup. Jika Hah? saklar 1 tertutup, maka apa yang terjadi dengan lampu 1? Nyala atau mati? Nyala. Nyala. Ingat ya kalau Nyala, saklar nyala. Oh. Lalu yang saklar 2, jika saklar 2 terbuka, maka apa yang terjadi dengan lampu 2? Mati. Jika saklar 3 terbuka, maka apa yang terjadi dengan lampu 3 dan lampu 4? Mati. Ya, Mati. itu mati ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ini yang di pernyataan ini ya. S1 tertutup, S2 dan S3 terbuka, maka lampu 1 itu menyala karena tadi saklarnya tertutup. Terus lampu 2, lampu 2, lampu 3, lampu 4 itu mati ya karena masing-masing saklarnya ini adalah terbuka ya, seperti itu. Paham sampai sini? apa? Ya, intinya adalah apa? Kamu bingung kalau melihat ini. Intinya apa? Kalau misalkan saklarnya tertutup, ya maka lampunya menyala. Ya, Udah, lampunya intinya juga gitu. tertutup. Lampunya juga Mati. Lampunya Kalau tertutup Lampunya itu mati. kok mati? Udah. Kamu tertutup terbalik itu ya. on. Terbalik tuh tadi. Tadi kan Tertutup itu on. tadi kita udah belajar tuh yang subtema 2 tadi tentang jenis rangkaian tadi kan ada terbuka. Kirain dan on tertutup. itu yang untuk hidup, perasaan on itu Kan untuk hidup pertanyaannya deh. tertutup terbuka, bukan on off. Ya. Oh, Nah, saklar 2 ini jika saklar 2 ini terbuka, nih saklar 2 ini terbuka, maka apa yang terjadi dengan lampu 2? Kalau terbuka berarti Padam. padam atau mati. Kalau terbuka kan tidak ada arusnya ya. Berikut dengan saklar 3, jika terbuka maka lampu 3 dan lampu 4 Padam. juga padam. Padam. Pernyataan dari yang pertama nih, paham sampai sini ya? Di sini Paham. harus kamu harus tahu dulu, jangan sampai kamu terbalik ya, mana yang tertutup, mana yang terbuka. Kalau tertutup itu berarti adanya arus listrik. Kalau terbuka itu tidak ada arus listrik. Jangan sampai terbalik. Itu mati. Nah, sekarang yang ketiga dilihat ya. Di sini ada jika S1-nya itu S1 berarti ini ya. Jika kita lihat yang ini. Coba dibaca dulu deh. Siapa yang membaca tolong dibaca, yang mau membaca. saya Sultan. Baca ya. Saya. Ayo baca. Jadi siapa? Ya udah, Sultan ayo baca. Ya udah. S1 dan S3 tertutup, S2 terbuka. Maka L1, L3 dan L4 menyala, sedangkan L2 padam. Nah, kasih Sultan. Ya, di sini ada LS1. Jika S1 dan S3 itu tertutup dan S2 terbuka. Nah, maka apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Berarti S1 ini dia tadi apa? Tertutup. Berarti lampunya ini menyala atau mati? Menyala, Pak. Menyala. Ya, S3 juga tertutup. Maka lampu 3 dan lampu 4 itu mati atau nyala? Menyala. Nah, di sini yang terbuka itu hanya saklar 2. Jadi saklar 2 ini terbuka, berarti lampu 2-nya
Padam. Padam atau Mati. mati ya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah maka L1 ya, L3 dan L4 menyala karena posisinya itu saklarnya tertutup. Sedangkan lampu 2 itu padam karena posisi saklarnya itu terbuka. Paham sampai sini anak-anak? Bisa membedakan? Intinya Bapak, bentar, Pak. ya. Kan S1 itu dan S3 kan tertutup. Berarti mati dong. Tuh, Tadi Sultan, kan ada yang terbagi jadi dua, Sultan ada yang belum bisa rangkaian membedakan terbuka ya. dan rangkaian tertutup. Sultan, kalau misalkan Maksudnya apa sih? Sultan, kalau misalkan saklarnya tertutup, berarti dia menyala karena adanya arus listrik. Arus Kan kamu harus listriknya tadi kan bisa bapak tanya, tertutup. sudah bisa membedakan belum? Saklarnya kepasang Kalau gitu. misalkan terbuka, Kalau kebuka nggak nyambung. saklarnya Kenapa gimana? Kayak ngecas HP lah. Kalau Nih, misalkan kepala chargernya nggak di nah, ini ke saklar kan nggak coba nih nyala. kamu lihat Kalau gambarnya. chargernya terbuka. Nih, ini anggap ini saklar tadi yang seperti ini ya. Kamu lihat di gambarnya ya. Kayak gini. Ya. Ya. Nah, lalu ada yang seperti ini, ya kan? Nah, Iya, yang tadi. Iya, yang tadi kan. Kamu kenapa bingung? Iya, yang tadi. Yang ini dinamakan Ini kan terbuka, yang itu yang ini terbuka namanya terbuka. ya, terbuka. Terbuka. Yang ini tertutup. Nah, kalau misalkan terbuka maka tidak ada arus listrik karena dia terbuka nih Sultan. Kalau Jadi misalkan mati. tertutup dia terhubung kabelnya. Oh, berarti pakai yang tadi. Ya kan Iya. Bapak Kirain bilang. saya yang on off toh, Pak. Ah, gimana sih? On off sih. Kan dari tadi Kalau ngomongin on off, on. kalau Kan dari misalkan- tadi kalau misalkan on off boleh ya. Kalau misalkan on berarti dia tertutup ya. Kalau off berarti terbuka. Sama aja Terbuka. seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat Oke. saklar, kamu dalamnya kamu buka, kalau kamu pencet on, itu saklarnya tertutup itu kabelnya. Kalau misalkan off dia terbuka gitu. Kalau lihat dalamannya ya. Oke, sekarang saya ngerti. Ya harus ngerti ya. Paham ya Sultan ya? Paham. Oke, nggak apa-apa, tanyakan saja biar tidak bingung nanti. Biar yang lain juga mungkin jadi paham juga. Itu adalah latihan 1. Sekarang masuk ke latihan 2-nya ya, biar kamu tambah paham ya. Nah, coba Bapak minta, tadi Sultan udah, Panisia sudah, yang lain Bapak minta tolong El Nino, minta tolong dibaca El Nino. Yang keras El Nino. Pak Surya akan memasang lampu pada 3 ruangan di rumahnya. Jika lampu 1 dipadamkan, lampu ruang 2 ikut padam. Namun lampu ruang 3 tetap menyala. Gambar berikut menunjukkan simulasi rangkaian lampu yang dibuat Pak Surya adalah. Oke, makasih Lino ya. Coba sekarang dilihat di soalnya sebelum kita masuk ke jawabannya. Bapak mau coret tapi nggak muncul-muncul nih. Nah, dilihat di soalnya di sini, Pak Surya akan memasang lampu pada 3 ruangan di rumahnya. Berarti ada 3 ruangan nih ya. Anggap itu ruangan tamu, ruang kamar mandi atau ruang apalah. Pokoknya 3 ruangan. Nah, jika jadi kan masing-masing ruangan itu akan dipasangkan lampu pada rumah Pak Surya. Nah, lampu di ruangan pertama, perhatikan ya, lampu di ruangan pertama itu dipadamkan. Berarti mati ya, lampu di ruangan pertama itu mati. Lalu lampu di ruangan 2 ikut mati. Ya. Berarti kalau misalkan lampu ruangan 1 dan ruangan 2 mati, maka dia termasuk rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri. Rangkaian seri ya? Seri. Oke. Seri. Gambar ruangan 1 dan ruangan 2 itu dia listriknya disusun secara seri. Nah, Nyambung. namun lampu ruangan 3 tetap menyala. Nah, berarti lampu ruangan 3 tetap menyala, dia disusun secara apa? Paralel. Ini ruangan 3, lalu ruangan 3 di sini ya, dia itu tetap menyala. Nah, kamu harus bisa membedakan dulu ya. Di sini adalah paralel ya. Nah, berarti di sini ada tadi di soalnya berarti ada seri dan ada paralel. Berarti di sini pernyataannya rangkaian listrik apa? Dalam 3 ruangan ini berarti rangkaian listrik apa? Gabungan. Rangkaian
Gabungan. Kenapa saya gabungan? Karena masing-masing ada masing-masing ruangan masing ada rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti itu. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah yang ditanyakan adalah rangkaian campuran. Oke, paham sampai sini ya? Kita pahamin dulu soalnya. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah rangkaian campuran. Kalian suruh mencari rangkaian campuran. Tapi pertanyaannya bukan itu. Kamu disuruh mencari gambar ya. Di sini selanjutnya gambar berikut yang menunjukkan simulasi rangkaian lampu yang dibuat Pak Surya. Lihat gambarnya di sini ya. Jadi yang diminta pada soal ini bukan seri, paralel atau campuran, tapi yang dimaksud dari soal ini adalah campuran ya. Sekarang kamu lihat, silakan dilihat. Tadi dulu Mami. Silakan dilihat ya. Nah, di sini ada gambar A, B, C, dan D. Sekarang Bapak tanya lagi nih sebelum kita masuk ke pertanyaannya ya. Mana sih gambarnya? Nah, teks. Azan. Azan. Udah azan belum? Azan, Pak. Saya belum. Pak. Itu Saya azan atau? udah. Saya udah. Udah azan belum? Saya udah. Bentar lagi. Aku nggak dengar. Udah azan tuh ya. Aku nggak tahu. Oke, tunggu sebentar. Ya udah. Ya. Bapak saya izin ke toilet ya, Pak. Rumah Apa? lagi dibongkar. Yang mau ke toilet, Saya izin silakan ke toilet. Kita dengerin azan sebentar ya. Kita lanjut. Ya. Kalian ini terakhir nih, habis ini kalian tugas. Tidak keluar dulu, tunggu sebentar ya. Ya. Habis ini pelajaran apa? Saya baru azan nih, Pak. Ya, nggak apa-apa, tunggu. Saya bentar lagi. Break 2 menit aja, 2 menit ya. Harus selesai azan. Udah ya, sambil tapi kedengeran suara Paja ya. Yang penting kita dengar. Udah, perhatikan dulu, kita lanjut. Kita lanjut sebentar lagi, Bapak minta waktu 5 menit lagi nih. Habis itu selesai karena waktu juga sampai jam 12 ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah yang diminta adalah rangkaian campuran ya. Campuran. Nah, coba sekarang Bapak tanya, mana yang termasuk gambar campuran? Yang A, B, C, atau D? Oh, Yang B. B. Gambar yang mana aja yang gambar campuran? oh iya yang B. Yang B. Termasuk campuran tidak? Tidak. Campuran tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Paralel itu. Paralel dari mana? Kalau kan nggak nyambung. Kalau Iya. ruangan Iya, R enggak. dengan ruangan 2 dengan ruangan 3 yang Bapak coret ini dengan ruangan 1 dia termasuk campuran tidak? Tidak. Hah? Tidak. Antara ruang 1 dengan ruang 2 dia termasuk paralel atau campuran? Ruang 1 dengan ruang 2 Itu sakloro sesuatu kok. Iya, pertanyaannya ya. Saklornya satu-satu, tapi kan ini pertanyaannya ruang 1 dengan ruang 2 termasuk campuran atau paralel? Pertanyaannya. Ruang 1 dengan ruang 2, Pak. Ya. Paralel. Paralel Ya. itu. Nah, kalau misalkan ruangan 1 dengan ruangan 2 dan ruangan 3 termasuk apa dia? Seri. Ya. Seri. Jadi di sini ada seri, ada paralel, berarti dia termasuk campuran juga. Yang A, pertanyaannya tadi yang Bapak tanyakan adalah mana yang termasuk gambaran campuran ya. Berarti yang A campuran, yang B juga pasti campuran. Kalau yang C ini dia seri atau paralel? Seri. Seri, berarti dia Seri. tidak masuk dari pertanyaan ya, karena dia seri. Kalau yang D itu paralel atau campuran?
Paralel. Dia Paralel. tidak termasuk campuran. Nah, Paralel. sekarang pertanyaannya kamu sesuaikan dengan ruangannya. Jika ruangan 1 dipadamkan dengan ruangan 2 kan tadi ruang 1 ruang 2 kan termasuk seri ya. Maka yang ini nih, ini kan ruangan 1, ruangan 2 termasuk seri. Iya. Lalu ruangan 3 Iya. dia itu kan tadi termasuk paralel karena dia tetap Yang menyala. B. Jadi Kalau sendiri. Yang sendiri. B. Jadi maksud dari soal Yang ini B. yang ditanyakan jawabannya Yang adalah B. Yang B. Yang B. Yang B. ya. Yang Paham B. ya? Ini harus kamu Bebek. sebelum kamu jawab kamu harus analisis terlebih dahulu ya Nak ya. Jadi biar kamu Ya, biar Pak. bisa memantapkan, Ya, Pak. bisa membedakan. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Nah, jadi intinya kesimpulannya dari soal ini adalah jawabannya B ya. Pak Surya menginginkan lampu di ruangan 2 juga ikut padam, tetapi lampu ruangan 1 ikut menyala. Oleh karena itu, lampu di ruangan 2 dan ruangan 1 disusun secara seri, sedangkan ruangan 3 dirantai secara Kecil, paralel deh. ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mood dong, itu mood dong. Nah, ini adalah Ade, Mut, Ade. latihan soal 2. Sampai sini paham ya, Nak ya? Dengan latihan 1, Apa? latihan 2 kamu sudah menghafalkan dengan materi kita tadi. Paham ya? Jadi nanti yang kalau misalkan lupa-lupa, nanti bisa kamu baca lagi materinya dan kamu pelajari lagi karena materi ini nanti akan Bapak Ya, Pak. kirimkan ke grup kalian. Yes. Ya, Ada Pak. pertanyaan sebelum kita Yes. lanjut untuk Bapak infokan tugas? Kalau tidak ada, Ini Pak, yang level 1 Pak. Halaman 28. level 1 28 mau diapain? Belum Mau Bapak dikerjain. belum diinfoin ya. Oke, tugas kalian ya. Jadi tugas kalian untuk materi kita pertemuan kali ini adalah Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan MBP 3 subtema 1 level 1 bagian A. Tandain dulu. Bisa ditandain? Halaman 28 bagian A-nya saja Mana ya. tadi pulpen? Lalu 28 bagian. lab subtema 2 bagian A-nya saja halaman 78. Semuanya bagian A-nya. Iya, semuanya bagian A. Level subtema 1, subtema 2, Halaman berapa aja tadi Pak? 3, halaman 78, subtema 2. Bagian A-nya saja. Ditandain dulu nanti Bapak 28. Bapak lanjutin Ya, Pak. informasinya. Lalu halaman 130 bagian A-nya saja. Sudah? 78 bagian A. 130 bagian A-nya saja. Jadi intinya level 1 ya, Oh, subtema bagian 1, subtema Ada 2, subtema 3 ya. Level 1 dua, kamu tiga. kerjakan bagian A-nya saja. Halamannya tadi sudah disebutin tuh, ya. Paham? Ya, Pak. Oke, nah, Ya. Mulainya Pak. 78, dah. Ya, lalu Pak bagaimana Pak jika saya sudah selesai hari ini atau besok saya sudah selesai? Nah, kalau misalkan kamu sudah selesai, ini Bapak beri waktu kamu 1 minggu ya, Nah ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan yaitu hari Rabu, kita akan mengoreksi hasil pengerjaan kalian dalam 1 minggu ini ya dari subtema 1 subtema Dikoreksi 2, atau subtema Bapak yang 3. koreksi Pak? Kita koreksi sama-sama. Habis koreksi kita bahas sama-sama. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan Oke. mengoreksi dan membahas latihan hasil pengerjaan kamu. Jadi kalau misalkan kamu sudah selesai atau sudah selesai hari ini atau besok, tidak usah kamu foto lalu kirim ke Bapak. Ya, jadi kita bahas untuk pertemuan selanjutnya dan kita koreksi. Nanti akan Bapak ambil nilai dari situ. Kalau misalkan minggu depan kamu belum dikerjakan, ya Bapak nanti melatih kejujuran kalian. Kalau kamu belum mengerjakan, bilang belum mengerjakan. Nanti nilainya nggak ada kosong, karena akan Bapak ambil nilai dari situ. Paham informasinya? Paham? Ya. Jadi dikerjakan, Bapak kasih waktu 1 minggu, subtema 1 bagian A, subtema 2, subtema 3 sama bagian A ya, dikerjakan selama 1 minggu, bagian A-nya saja terkait materi kita pada hari ini. Paham ya? Nah, kalau paham, alhamdulillah pada pertemuan pada hari ini kita sudah selesai dan materi sudah disampaikan, tugas juga sudah diberikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kalian dapat memahami materi dan bisa manfaat bagi kalian semua. Dan untuk Bapak informasikan juga, kita masih ada 2 kali pertemuan lagi ya, IPA. Untuk sebelum PTS, karena PTS itu kan tanggal 5 ya, kalau nggak salah ya. Jadi masih ada Tanggal 5 diundur lagi Pak. tanggal 5 ya, itu tanggal 5 kalau nggak salah, Senin ya, awal bulan Oktober. Tanggal 5 kalau salah. Emang tanggal 5 ya? Ya, awal bulan Oktober tidak diundur ya, tetap. Jadi kita masih ada 2 kali pertemuan lagi untuk IPA. Nanti untuk ini kan pertemuan pertama nih ya, pertemuan kedua minggu depan dan pertemuan ketiga 2 minggu ke depan. Nah, nanti untuk pertemuan kedua kita akan membahas soal latihan kalian.
Dan untuk pertemuan ketiga nanti kita akan ada praktek terkait dengan rangkaian listrik tersebut. Nah, untuk teknisnya akan minggu depan akan Bapak sampaikan seperti itu. Jadi sekarang kamu fokus dulu untuk latihannya aja ya. Latihan soal yang sudah diberikan untuk dibahas minggu depan. Oke, baik anak-anak kelas 6B, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua Bapak minta untuk diaktifkan semua kameranya agar Bapak mau memfoto ya. Nah, pertemuan di akhir, karena di awal dan di akhir akan Bapak foto, biar di akhir Bapak biar tahu siapa yang masih standby ya. Seperti itu. Dari foto ini Bapak ketahuan nih. Kalau nama kan kali kamu sudah ada namanya, fotonya juga ada fotonya, Bapak juga tahu siapa-siapanya. Jadi kelihatan nih siapa yang tidak bergabung pada Ariel, pertemuan hidupin kali ini. Ariel. Oh iya, Oriana Mutiara. Oriana. Nah, diaktifkan dulu ya. Oke, Bintang masih ada Bintang. Oriana juga, Oriana. Oke. Diana Pajai ini juga. belum nih, Pajai nih, Pajai. Iya. Ada dua. Kita khusus itu aja. Nino belum nih Nino. Nino jangan main game mulu Nino. Ayo loh. Nino abis ini mau ngewar nih sama Fazli ya, sama rekan-rekan yang lain. Enggak. Jangan main game mulu Nino. Ntar kamu. Dah, semua siap. Satu. Enggak boleh. Oriana dulu. Oriana mana nih? Ariel. Nanti Bapak anggap di akhir kamu nggak ikut mengikuti pelajaran ya. Kalau masih di Ariel, kamu kan disuruh potong rambut sama Pak Yudi. Belum potong kamu. Enggak. Habis ini, iya. Satu, Bapak dengar waktu itu Pak Yudi bilang ya, kamu Diam. suruh potong rambut, nanti Pak Jaya yang potong. Ya. Siap, foto semua, senyum ya. 1, 2, 3, senyum, kiss, bye. Terima kasih ya. Mari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan kamu istirahat, jangan lupa sholat ya. Dan jangan lupa harus tetap di rumah. Dan kita semua dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Silakan semuanya live dan jangan lupa untuk tugasnya ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.